Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Laras Hasanah yang dirahmati Allah, semoga di hari ini hati kita kembali dikuatkan dan langkah kita semakin didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai kisah yang penuh hikmah ini, jangan lupa untuk subscribe channel Laras Hasanah, karena di sini kamu akan menemukan kisah-kisah Islami yang menenangkan hati dan juga video eksklusif dengan durasi lebih panjang setiap minggunya, khusus untuk kamu yang ingin lebih dekat dengan Allah. Sahabat, ada satu hal yang sering membuat manusia merasa lelah, bukan karena usahanya, bukan karena jalannya, tetapi karena penantiannya, menunggu sesuatu yang belum datang, menunggu doa yang belum dikabulkan, menunggu harapan yang terasa semakin jauh. Dan dalam diam, kadang hati mulai bertanya, "Ya Allah, kapan?" Perasaan itulah yang pernah dirasakan oleh seorang nabi yang sangat mulia, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau bukan orang biasa. Beliau adalah kekasih Allah, seorang hamba yang keimanannya tidak pernah goyah. Namun, bahkan seorang nabi pun pernah merasakan panjangnya penantian. Nabi Ibrahim telah melalui begitu banyak ujian, dibuang oleh kaumnya, dimasukkan ke dalam api, ditinggalkan, dan harus memulai hidup dari awal berkali-kali. Namun, semua itu bisa beliau lalui karena keimanan yang begitu kuat. Tapi ada satu ujian yang tidak terlihat oleh manusia lain, ujian yang sunyi, ujian yang hanya dirasakan di dalam hati, yaitu belum memiliki keturunan. Bayangkan, sahabat, bertahun-tahun, puluhan tahun hidup tanpa kehadiran seorang anak. Tidak ada suara kecil yang memanggil ayah, tidak ada tawa yang mengisi rumah, hanya ada doa yang terus diulang dalam setiap sujud. Namun, Nabi Ibrahim tidak pernah putus asa. Beliau tidak pernah berkata, "Sudahlah, mungkin ini takdirku." Tidak. Beliau terus berdoa dengan penuh harap, dengan penuh keyakinan bahwa Allah Maha mendengar. Dan disinilah kita belajar satu hal penting, bahwa iman bukan tentang seberapa cepat doa dikabulkan, tetapi tentang seberapa lama kita bisa bertahan dalam berharap. Waktu terus berjalan, usia Nabi Ibrahim semakin bertambah. Begitu juga dengan istrinya, Sarah. Secara manusia, harapan itu seharusnya sudah hilang. Namun, tidak bagi orang yang benar-benar percaya kepada Allah. Hingga suatu hari, datanglah tamu yang tidak biasa. Mereka adalah malaikat yang datang dalam wujud manusia. Nabi Ibrahim menyambut mereka dengan penuh hormat, menyiapkan hidangan, melayani dengan penuh keikhlasan. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Tamu itu tidak menyentuh makanan. Dan saat itulah Nabi Ibrahim mulai merasa heran. Kemudian para malaikat itu menyampaikan kabar yang begitu luar biasa. Kabar yang mungkin tidak pernah beliau bayangkan sebelumnya. Mereka berkata bahwa Allah akan memberikan kabar gembira, seorang anak. Sahabat, inilah yang membuat iman menjadi hidup. Bukan hanya didengar, tetapi dilihat dan dirasakan. Seiring waktu, Nabi Ishak tumbuh menjadi pemuda yang lembut, tenang, dan penuh kebijaksanaan. Beliau tidak keras, tidak sombong, dan tidak tergesa-gesa. Ada ketenangan dalam dirinya, ketenangan yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang dekat dengan Allah. Namun, di balik kelembutan itu, ada kekuatan yang luar biasa, kekuatan iman yang sudah tertanam sejak kecil. Sahabat Laras Hasanah, seringkali kita berpikir bahwa kekuatan itu harus terlihat, harus keras, harus tegas, harus
dominan. Padahal kekuatan yang sebenarnya adalah kemampuan untuk tetap tenang di tengah ujian, tetap sabar di tengah tekanan, dan tetap beriman di tengah keraguan. Itulah yang dimiliki oleh Nabi Ishak. Ketika usianya semakin dewasa, Allah mulai mempersiapkannya untuk tugas yang lebih besar, bukan lagi hanya sebagai anak dari seorang nabi, tetapi sebagai seorang nabi itu sendiri. Dan ketika Allah mengangkatnya menjadi nabi, maka dimulailah perjalanan dakwahnya. Beliau diutus kepada kaumnya untuk mengajak mereka kembali kepada Allah, untuk meninggalkan kesyirikan, dan untuk hidup dalam ketaatan. Namun, seperti kisah para nabi lainnya, perjalanan ini tidak mudah. Tidak semua orang mau mendengar, tidak semua orang mau berubah, dan tidak semua hati siap menerima kebenaran. Ada yang menolak, ada yang meremehkan, bahkan ada yang berpaling seolah-olah tidak peduli. Namun, Nabi Ishak tidak pernah menyerah. Beliau tidak membalas penolakan dengan kemarahan, tidak membalas ejekan dengan kebencian, dan tidak membalas keingkaran dengan keputusasaan. Beliau tetap berdakwah dengan penuh kesabaran, dengan kelembutan, dan dengan kasih sayang. Sahabat Laras Hasanah, disinilah letak pelajaran besar bagi kita, bahwa menyampaikan kebaikan tidak harus dengan keras, tidak harus dengan memaksa. Kadang hati manusia justru lebih mudah tersentuh dengan kelembutan. Nabi Ishak memahami itu. Beliau tahu bahwa tugasnya adalah menyampaikan, bukan memaksa. Dan hasilnya beliau serahkan sepenuhnya kepada Allah. Hari demi hari beliau terus berdakwah. Meski hasilnya tidak selalu terlihat, meski perubahan tidak selalu terjadi, namun beliau tetap berjalan karena beliau yakin bahwa setiap kebaikan tidak akan pernah sia-sia. Sahabat, berapa banyak dari kita yang berhenti berbuat baik hanya karena tidak dihargai? Berapa banyak dari kita yang menyerah hanya karena tidak langsung berhasil? Padahal para nabi saja harus melalui jalan yang panjang dan penuh ujian. Namun mereka tidak berhenti karena mereka tahu bahwa yang mereka cari bukan pengakuan manusia, tetapi ridha Allah. Dan disinilah kita belajar dari Nabi Ishak alaihi salam tentang arti keikhlasan, tentang arti kesabaran, dan tentang arti istiqomah. Karena pada akhirnya yang akan bertahan bukan yang paling kuat, bukan yang paling cepat, tetapi yang paling konsisten dalam kebaikan. Dan perjalanan Nabi Ishak belum selesai. Masih ada bagian penting tentang keluarganya, tentang keturunannya, dan tentang bagaimana dari dirinya lahir generasi para nabi. Perjalanan hidup Nabi Ishak alaihissalam bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang apa yang beliau tinggalkan. Sahabat Laras Hasanah, salah satu keistimewaan Nabi Ishak adalah Allah tidak hanya memberinya kebaikan dalam hidupnya, tetapi juga dalam keturunannya. Dari Nabi Ishak lahirlah seorang anak yang juga menjadi nabi, yaitu Nabi Yakub alaihi salam. Dan dari garis keturunan ini lahir banyak nabi-nabi lainnya yang terus menyebarkan cahaya tauhid ke seluruh penjuru dunia. Bayangkan sahabat, satu orang yang taat, satu hati yang beriman bisa menjadi awal dari begitu banyak kebaikan yang tidak terputus. Inilah yang disebut dengan keberkahan. Keberkahan bukan hanya hidup baik untuk diri sendiri, tetapi juga meninggalkan jejak kebaikan yang terus hidup. Bahkan setelah kita tiada, Nabi Ishak menjalani hidupnya dengan penuh ketaatan, dengan kesabaran dalam berdakwah, dan dengan keikhlasan dalam setiap langkahnya. Beliau tidak mencari pujian manusia, tidak mencari pengakuan dunia, namun
Allah meninggikan derajatnya dan menjadikan namanya dikenang sepanjang masa. Sahabat Laras Hasanah, dari kisah ini kita belajar bahwa yang terpenting dalam hidup bukan seberapa lama kita hidup, tetapi seberapa banyak kebaikan yang kita tinggalkan. Apakah kita akan dilupakan atau justru dikenang karena kebaikan? Apakah hidup kita hanya berhenti di diri kita atau terus mengalir menjadi manfaat untuk orang lain? Nabi Ishak telah memberi jawaban dengan hidupnya, dengan imannya, dan dengan keturunannya. Dan sekarang pertanyaannya kembali kepada kita. Apa yang akan kita tinggalkan jika hari ini kita merasa kecil, merasa tidak berarti? Ingatlah bahwa satu kebaikan kecil bisa menjadi awal dari perubahan besar. Satu doa bisa mengubah takdir. Satu kesabaran bisa membuka pintu keajaiban. Dan satu keikhlasan bisa menghadirkan keberkahan yang tidak terputus. Mari kita tutup kisah ini dengan harapan semoga Allah menjadikan kita hamba yang sabar, hamba yang ikhlas, dan hamba yang mampu meninggalkan jejak kebaikan. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah Nabi Ishak alaihissalam. Terima kasih sudah menyimak kisah ini hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe channel Laras Hasanah, karena setiap minggu akan ada kisah-kisah Islami lainnya, bahkan video khusus dengan durasi lebih panjang untuk menemani perjalanan iman kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.